Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Samsul Hadi dengan NIM 22830766. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah pemrograman Python. Di sini saya akan menyelesaikan soal API. Di sini saya disuruh untuk membuat server menggunakan Python, server API. Dan untuk klien kita akan mengetesnya dengan menggunakan Postman. Untuk metodenya itu get, post, put, dan delete. Dan database yang kita gunakan pada kali ini yaitu database dari MySQL. Untuk databasenya kita lihat dulu di sini. Database yang sudah saya buat itu database WASPY. Tabelnya cuma satu, yaitu perpustakaan. Di sini dalam tabel ini ada nomor ID, nama buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Oke, untuk programnya kita masuk di sini. Kita masukkan plus dan kita mengimport plus, request, genus UDP, dan juga MySQL connector. Untuk database-nya kita masukkan ke variabel MyDB dan masukkan MySQL connector connect. Hostnya localhost karena bawaan SAM, usernya root, passwordnya kosong, databasenya WASPY sesuai dengan yang di sini. Sekarang waktunya kita routing. Di sini routingnya itu yang pertama adalah metode post. Post ini untuk menambahkan data ke database, yaitu kita menambahkan /add. Lalu setelah itu kita menambahkan definisi atau fungsi, yaitu add, fungsi add. Di sini fungsi add ada beberapa macam, yaitu menambahkan nomor ID atau variabel nomor ID, nama buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Dan di sini ada request karena kita akan masukkan request dan form. Dan juga kita memasukkan key-nya, nomor ID, nama buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke kursor MyDB, kursor variabel MyDB SQL dan dimasukkan ke query atau SQL yang ada di sini. Seperti ini. Dan setelah selesai dimasukkan key sama value-nya, lalu kursor akan mengeksekusinya, yaitu dia akan mengeksekusi data variabel SQL dan juga variabel SQL insert dan akan mengcommit. Jika berhasil, datanya bertambah 1 dan statusnya yaitu 200. Jika gagal, dia akan memunculkan nilai 500. Oke, untuk routing kedua yaitu edit atau metodenya itu put. Di sini fungsi edit kita menambahkan nomor ID perpustakaan, misalnya nomor ID yang akan diedit misalnya 1, dan nomor ID yang kedua adalah yang penggantinya, misal ini 1, penggantinya 2, nama dan seterusnya, kayak nama buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Dia akan mengeksekusinya juga sama seperti yang di atas tadi. Jika datanya berhasil, maka hasilnya bertambah 1 dan statusnya 200 atau status code-nya 200. Jika gagal, akan memunculkan angka 500. Di sini ada routing delete, yaitu metodenya delete. Untuk fungsi atau definisi delete ini ada nomor ID yang akan dimasukkan. Jika masukkan nomor 1, dia akan menghapus nomor 1 karena dia akan mengeksekusi delete from perpustakaan. Dia akan mendelete di tabel perpustakaan dengan nomor ID dan value-nya yang akan dihapus. Untuk responnya
dia akan jika berhasil memunculkan 200. Jika gagal, angkanya 500. Yang berikutnya itu routing show data atau menampilkan data, itu menggunakan metode get. Untuk fungsi show data ini untuk menampilkan data, dan untuk requestnya itu menggunakan nomor ID. Jika nomor ID 1, dia akan menampilkan data-datanya seperti nama buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Dan jika berhasil, statusnya 200. Oke, selanjutnya kita mungkin pengujian. Untuk menjalankannya kita menggunakan Python app.py. Di sini sudah berjalan, yaitu http 127.0.0.1 dengan port 5002. Karena di sini saya menjalankannya untuk menggunakan port 5002 agar tidak terjadi tabrakan port. Untuk pengujiannya di sini dalam soal ini kita disuruh untuk menggunakan Postman. Di sini yang pertama, karena data di database belum ada, maka kita tambahkan dulu dengan add atau metodenya post. Untuk masukannya itu tekan bagian body, form data, masukkan nomor ID, nama buku sesuai dengan yang ada di database, nama buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Untuk nomor ID-nya misalnya 1, nama bukunya keamanan data, misalnya keamanan data. Penulisnya misalnya lalu, atau kita singkat saja Samsul. Untuk penerbitnya universitas, atau kita singkat saja Amikom. Tahun terbitnya 2024. Kita akan send. Maka statusnya 200. Dan di sini data berhasil tersimpan sesuai dengan yang ada di sini. 200. Oke. Mungkin kita cek dulu di database-nya. Di sini sudah ada. Untuk cek lewat Postman kita menggunakan show data dan metodenya menggunakan get. Untuk melihat data yang ada di database, kita menggunakan nomor ID buku. Jika nomor ID ada, dia akan menampilkan datanya, keamanan data saat ini. Jika di database tidak ada, maka akan menampilkan 0. Oke, selanjutnya kita mungkin mencoba untuk mengedit. Kita memakai fungsi edit. Untuk edit itu menggunakan put, metodenya put. Untuk mengeditnya kita masukkan nomor ID yang akan kita edit, yaitu nomor ID dan tabelnya perpustakaan. Untuk nomor ID baru kita menggunakan nomor ID key-nya, yaitu misalnya nama buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Nomor ID yang kita akan edit itu nomor 1. Nomor ID yang baru yaitu nomor 2. Atau tetap nomor 1. Kita akan mencoba mengganti nama bukunya, yaitu
pemrograman menjadi di sini kan nama. Oke, di sini kan nama database-nya atau nama bukunya itu keamanan data. Kita akan menggantinya dengan pemrograman Python. Penulisnya misalnya kita ganti di sini Samsul, kita ganti jadi nama lengkap. Oke, untuk penerbitnya di sini Amikom, kita ganti jadi Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk tahun terbitnya di sini 2024, kita ganti menjadi 2023. Oke, kita coba send. Data berhasil diubah dan statusnya 200. Kita lihat di database apakah berhasil. Ya, berhasil. Nama bukunya sudah terganti, penulisnya nama lengkap saya, dan penerbitnya sudah ada di sini, yaitu Universitas Amikom Yogyakarta, dan tahun terbitnya 2023. Oke, sekarang kita mencoba metode delete. Di sini kita hapus dulu dan kita masukin fungsi delete. Untuk delete, kita hanya masukkan nomor ID yang kita mau hapus. Misalnya nomor ID-nya 1, karena di database cuma nomor 1, atau kita coba dulu nomor 2. Karena di database tidak ada nomor 2, maka kita lihat dulu hasilnya. Data gagal dihapus dan statusnya 500. Karena di database tidak ada nomor ID dengan nomor 2. Karena di database-nya cuma ada nomor 1. Kita coba menggunakan nomor 1. Kita send. Di sini statusnya 200 dan di sini pemberitahuannya data berhasil dihapus. Oke. Kita menggunakan show data aja. Show data. Get. Nomor ID yang kita hapus tadi itu nomor 1. Kita send, apa hasilnya 0. Ya, karena di database sudah terhapus. Kita refresh dulu. Ya, benar. Sudah terhapus. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada tugas kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.